Halo Style Lovers, saya Dr. Yuliwati, dermatologis di Siderma Klinik. Oke, kalau kita ngomong jerawat memang ini sangat kompleks ya gitu. Jadi penyebabnya juga banyak. Akan tetapi kalau kita bicara penyebab utamanya yang tersering itu dari faktor hormon. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bagaimana cara mengatasinya, tentunya kita bisa bantu dari penggunaan skincare seperti itu yang tepat, kemudian juga faktor-faktor yang memicu, misalnya faktor kebersihan, kita juga bisa bantu dengan kita lebih rutin untuk membersihkan wajah. Kemudian juga selain itu juga perlu adanya treatment-treatment gitu yang untuk mengatasi jerawat, baik jerawat yang baru muncul, kemudian ataupun bekas-bekas kemerahan, bekas kecoklatan ataupun skar yang muncul akibat jerawat. Oke, ya, memang kan untuk isu polusi di area Jakarta dan juga sekitarnya sangat marak ya akhir-akhir ini gitu. Jadi itu juga berimbas dengan banyaknya pasien yang sebelumnya jerawatnya mungkin sudah meredah gitu. Dengan adanya tingkat polusi yang sangat tinggi ini, jerawatnya bisa menjadi flare up lagi seperti itu, karena kan salah satu faktor pencetus atau pemicu dari jerawat ini juga faktor kebersihan ya gitu. Jadi tentu saja pasien-pasien banyak lagi datang untuk berobat mengatasi masalah jerawatnya. Oke, kalau misalnya kita bicara jerawat batu ya, jadi memang ada banyak istilah untuk jerawat yang muncul seperti itu ya. Ada yang kita bisa bilang beruntusan, yang sebenarnya itu adalah lebih ke komedo ya, komedo yang tertutup seperti itu ataupun yang terbuka. Nah, kalau untuk jerawat batu sendiri biasanya ini faktor pemicunya karena hormon gitu ya, dan munculnya biasanya enggak sebanyak semasif seperti jerawat yang beruntusan atau komedo. Akan tetapi penanganannya pun juga sedikit berbeda gitu. Jadi untuk penggunaan obat total jerawat tentu saja kurang efektif, karena memang jerawat batu ini proses peradangan yang terjadi di bawah kulitnya itu lebih dominan dibandingkan yang terjadi di luar kulit gitu, di atas kulit. Jadi penanganan yang paling tepat adalah kita lakukan suntik untuk menekan proses peradangan tersebut. Kalau misalnya untuk kita bicara treatment yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien berjerawat gitu, terutama di Siderma mungkin saya bisa bantu jelaskan. Jadi kita ada berbagai macam treatment yang memang kita lakukan untuk pasien yang dengan keluhan jerawat. Biasanya mulai dari skincare-nya seperti itu, kemudian juga kita bisa lakukan chemical peeling ya, yang kandungannya AHA ataupun BHA yang bisa untuk mengatasi jerawat yang muncul maupun bekas-bekas jerawat yang ada. Kemudian selain itu juga teknologi laser yang tadi sudah saya jelaskan, dengan teknologi terkini Pico Laser itu sangat efektif sekali untuk mengatasi bekas-bekas yang ditimbulkan akibat jerawat. Dan untuk tren 2024 nanti tentu saja mungkin untuk jerawat lebih ke treatment yang kombinasi ya, yang bisa kita lebih kita aplikasikan ke pasien gitu, karena memang mengingat dinamisnya proses penyembuhan jerawat ini, jadi bisa ada yang lagi flare up, kemudian nanti ada fase penyembuhan, kemudian nanti juga ada kasus-kasus pasien dengan skar yang cukup dalam. Jadi memang kita membutuhkan treatment modalitas terapi yang beragam, kombinasi seperti itu. Dan untuk tahap yang mana dulu seperti itu, nah ini perlu dikonsultasikan lebih lanjut ke dermatologis gitu, untuk lebih dapat hasil yang lebih maksimal. Oke, ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngomongin jerawatnya udah sembuh, terus kemudian ada bekas-bekas jerawat ya, bekas kemerahan atau kecoklatan ataupun bopeng yang muncul akibat jerawat. Nah, di Siderma Klinik ini bisa dibilang klinik dengan treatment yang cukup lengkap. Jadi untuk treatment yang berupa bekas, kita bisa lakukan treatment Pico Laser, kemudian chemical peeling,
Kemudian juga bisa untuk bekas yang kemerahan, kita ada laser khusus yang khusus untuk masalah vaskuler seperti itu. Jadi cukup lengkap, cukup holistik. Dan kalau untuk masalah scar bisa kita lakukan treatment seperti PRP ya, dengan menggunakan darah pasien kita olah lalu kemudian kita suntikan ataupun dengan bantuan alat kita masukkan serum PRP tersebut. Kemudian juga bisa kita lakukan subsisi, kita lakukan treatment laser CO2 ya, yang membantu untuk tekstur wajah lebih halus. Kemudian juga banyak sekali treatment yang bisa dilakukan.